Baik, hari ini kita akan bahas distribusi peluang binomial kumulatif. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi peluang binomial kumulatif. Misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan Ft sama dengan P, X kurang dari atau sama dengan T, sama dengan sigma, X sama dengan 0 sampai dengan T, N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Jadi pada dasarnya di sini nanti adalah rumus peluang binomial yang digunakan, ya. N kombinasi X ini adalah koefisien binomialnya, N itu adalah banyak kali percobaan, X ini adalah banyak kejadian yang diharapkan, ya. P ini adalah peluang sukses atau peluang yang diharapkan, Q peluang yang gagal atau peluang yang tidak diharapkan. Nah, sebagai contoh, 1. Diketahui PX sama dengan kombinasi 4,X kali 0,8 pangkat X dikali 0,2 pangkat 4 dikurang X dengan X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Tentukan nilai P. 2 kurang atau sama dengan X kurang 4. Ingat ya, ini kan berbicara diskrit, artinya kita hanya mengambil bilangan bulatnya. Karena kalau kita berbicara bilangan real, rentang ini atau interval ini tidak terhingga banyaknya bilangan. Bisa 2, bisa 2,01, bisa 0,2, ini dan seterusnya. Maka kita mengambilnya itu X-nya yang memenuhi ini adalah P2 dan P3 saja. Jadi yang memenuhi. Jadi kalau ada penulisan seperti ini, berarti yang memenuhi itu adalah 2 sama 3 saja. Ya, ada sama dengannya 2, artinya 2 masuk. Berarti setelah 2 kan 3. 4 tidak, karena tidak ada tanda sama dengannya. Nah, kalau begitu X-nya yang diharapkan 2 dan 3. Berarti berapa peluangnya itu? Ditulislah P2 ditambah P3. Ini artinya sudah dikumulatifkan. Masing-masing cari. Untuk P2, jadi C 4,2 karena X-nya diganti dengan 2. Berarti X-nya ganti dengan 2. Dikali 0,8 ini X-nya ganti 2 berarti 0,8 pangkat 2. Dikali ini lagi lihat 0,2. Di sini kenapa 2? Karena 4 dikurangi 2. Oke, berarti pangkat 2. Ini untuk P-nya 2. Bagaimana kalau P-nya 3? Artinya X-nya 3. Kita substitusi 3 ke persamaan ini. Dapatlah bentuk seperti ini, ya. C43 dikali 0,8 pangkat 3 dikali 0,2 pangkat 1. Paham di sini? Oke, saya kira sudah bisa menghitung berapa hasilnya ini. C42, ya. Kombinasi, ya. Ya, berarti 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. 0,8 saya jadikan pecahan biasa 4/5, ya. 4/5 pangkat 2. Untuk pecahan biasanya super 5 pangkat 2 ditambah, berarti ini lagi untuk X nya sama dengan 3 kita hitung. C43 berarti 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial. Caranya sama tadi ini, ya, tidak usah saya sebutkan sama tadi di sini. Langsung saja sama dengan yang ini, tidak usah saya ulang-ulang ini, coret dan seterusnya, ya. Hasil akhirnya ini semua setelah disederhanakan maka diperoleh 96 per 625. Oke, oke, jadi yang berikutnya di sini setelah saya hitung hasilnya yang ini yang saya lingkari ini adalah 256 per 625. Nah, kita jumlahkan hasilnya 352 per 625 atau boleh ditulis dalam bentuk desimal 0,5632. Paham di sini? Oke. Contoh nomor 2. Nabil melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan adalah 4/5. Tentukan peluang Nabil mencetak paling banyak 1 gol. Kita lihat dulu di soal apa yang diketahui. Yang diketahui itu ada sebanyak 3 kali, berarti ini N-nya. Ini sebagai N. Ini N, ya. Peluang sukses berarti ini sebagai P. Itu, ya, kan?
Kalau diketahui P, P-nya sudah bisa ditebak, sudah bisa ditentukan. Iya. Di sinilah paling banyak 1 gol. Di sini berarti X-nya di sini. X-nya begini ya, begini. Tulislah seperti ini. Jadi langsung saja. P dalam kurung X kurang dari atau sama dengan 1 sama dengan P0 ditambah P1. Berarti sama dengan 3 kombinasi 0 dikali 4/5 pangkat 0 dikali 1/5 pangkat 3. Itu untuk P0. Ditambah untuk P1 3 kombinasi 1 dikali 4/5 pangkat 1 dikali 1/5 pangkat 2. Paham ke sini? Iya. Sama dengan kita cari 3 kombinasi 0, tadi hasilnya ini adalah 1. 4/5 pangkat 0, 1 juga. Bilangan berpangkat 0 itu 1 kecuali 0. Ya. 1/5 pangkat 3, 1/125. Tambah 3 kombinasi 1, ini hasilnya 3. 4/5 pangkat 1 tetap 4/5. 1/5 pangkat 2, 1/25. Sama dengan, berarti ini 1 kali 1 kali 1/125, 1/125. Tambah, ini 3 kali 4 kali 1, 12. 5 kali 25, 125. Berarti 1/125 tambah 12/125 sama dengan 13/125. Lanjut soal nomor 3. Sebuah mata uang logam dilemparkan sebanyak 6 kali. Tentukan peluang muncul angka paling sedikit 4 kali. Nah, lihat di sini lemparkan sebanyak 6 kali, ini sebagai N-nya. Paling sedikit, bagaimana tanda pertidaksamaannya paling sedikit? Berarti tandanya ini begini, sama dengan ya. Berarti kita mau mencari P X lebih dari atau sama dengan 4. Berarti X-nya yang memenuhi 4, 5, 6. Masing-masing inilah yang dicari peluangnya. Ditulislah seperti ini. Oke, masing-masing dicari P4. Berarti 6 kombinasi 4 dikali. Dari mana pas berdua? Dari peluang munculnya angka sebuah mata uang logam. Ingat, kalau sebuah uang logam sisinya ada 2, kemungkinannya itu atau peluangnya angka 1 dari 2 atau ditulis 1/2. Munculnya gambar juga 1/2 sama. Kalau yang ini tadi, kalau yang sukses 4/5 pasti gagalnya 1/5. Karena peluang sukses ditambah peluang gagal sama dengan 1. Berarti yang di sini di soalnya peluangnya muncul angka, berarti yang diharapkan sukses adalah angka, peluangnya 1/2. Tulisnya 1/2. Pangkat 4. Peluang tidak diharapkan angka, berarti peluangnya adalah 1/2. Pangkatnya 2. Di mana dapat 2? Ini 6 kurang 4. Tambah, cari peluangnya P5. Cara yang sama ya. 6 kombinasi 5 kali 1/2 pangkat 5 dikali 1/2 pangkat 1. Ditambah, cari peluangnya P6. 6 kombinasi 6 dikali 1/2 pangkat 6 dikali 1/2 pangkat 0. Hasilnya untuk peluang ini, perhatikan yang saya lingkari warna merah. Hasilnya ini diuraikan menjadi seperti ini, didapatlah ini. Oke? Nah, lanjut. Untuk P5 ini ya, ini setelah dihitung didapatlah ini. P6 itu bentuknya ini. Setelah dihitung hasilnya ini. Jumlahkan, penyebutnya sudah sama semua 64. Berarti tinggal pembilangannya jumlah ya, 16 tambah 6 tambah 1 22 per 64 atau sederhanakan 11/32. Paham? Oke. Baik, kita lanjut contoh 4. 2 buah dadu dilempar sebanyak 3 kali. Tentukan peluang terlihat pasangan mata dadu berjumlah 7 paling banyak 2 kali. Nah, di sini N-nya 3. Ada yang mata dadu berjumlah 7. Berarti nanti di sini peroleh peluangnya berapa kalau berjumlah 7, yang bukan berjumlah 7 berapa ya. Nah, paling banyak 2 kali.
Berarti paling banyak itu simbolnya berarti kurang dari atau sama dengan ya. Berarti dapat dihitung peluangnya P X kurang dari atau sama dengan 2 sama dengan P0 ditambah P1 ditambah P2. Oke. Nah, kita cari masing-masing peluangnya ya. P0 berarti 3 kombinasi 0 dikali 1/6 pangkat 0 dikali 5/6 pangkat 3. Dan mana dapat 1/6 dan 5/6? Ini yang mata dadu berjumlah 7 ya, 2 mata dadu yang berjumlah 7 itu peluangnya 6/36. Disederhanakan menjadi 1/6. Artinya kalau yang berjumlah 7 peluangnya 1/6, maka yang bukan berjumlah 7 5/6. Paham ya? Lanjut, tambah untuk P1 3 kombinasi 1 dikali 1/6 pangkat 1 dikali 5/6 pangkat 2. Ditambah untuk P2 3 kombinasi 2 dikali 1/6 pangkat 2 dikali 5/6 pangkat 1. Kita sederhanakan sama dengan 3 faktorial per 3 faktorial dikali 0 faktorial dikali 1. Ini karena 1/6 pangkat 0 itu 1. Kemudian 5 pangkat 3 125 per 6 pangkat 3 216. Ditambah 3 kombinasi 1 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1/6 pangkat 1 1/6 dikali 5 pangkat 2 25 36. Tambah 3 kombinasi 2 3 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/6 pangkat 2 1/36 dikali 5/6 pangkat 1 5/6. Ya, langsung saja disederhanakan hasilnya untuk ini ya, yang saya lingkari warna merah ini hasilnya 125 per 216 ditambah hasilnya yang ini setelah disederhanakan diperoleh 75 per 216, sedangkan yang ini setelah disederhanakan diperoleh 15 per 216 dijumlahkan sama dengan 215 per 216. Cara kedua, P X kurang dari sama dengan 2 sama dengan 1 dikurangi P3 sama dengan 1 dikurangi dari P3, artinya 3 kombinasi 3 dikali 1/6 pangkat 3 dikali 5/6 pangkat 0 sama dengan 1 dikurang. Nah, hasilnya setelah dihitung yang ini yang saya lingkari warna merah ini didapat 1 per 216. 1 dikurangi 1 per 216 itu sama dengan 215 per 216. Oke. Lanjut soal nomor 5. Sebuah kantong berisi 4 butir kelereng merah dan 1 butir kelereng biru. Dari kantong tersebut diambil sebutir kelereng berturut-turut 5 kali dengan pengembalian. Tentukan peluang terambilnya paling sedikit 2 kelereng merah. Nah, saya ilustrasikan begini ya. Ada misalnya kantong ya. Kantong ini berisi 4 kelereng merah, 1 biru. Ini diambil satu-satu berturut-turut ya, sebanyak berapa kali pengambilan? 5 kali. Pengambilan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini pengembalian, berarti ini binomial. Berarti peluangnya nanti selalu tetap. Peluang pertama terambil merah karena di sini fokusnya kelereng merah, artinya 4/5. Pengambilan kedua terambil merah 4/5, 4/5, 4/5 sampai pengambilan kelima. Berarti terambilnya kelereng putih peluangnya 1/5 atau yang dianggap sebagai kui. Paham ya? Nah, sehingga di sini ada paling sedikit, artinya tandanya lebih dari atau sama dengan. Berarti peluangnya X lebih dari atau sama dengan 2 sama dengan P2 ditambah P3 tambah P4 tambah P5. Stop. Tanda hanya 5 kali saja. Kita hitung dengan cara yang sama, maka P2 5C2 atau 5 kombinasi 2 dikali 4/5 pangkat 2 dikali 1/5 pangkat 3. Untuk P3 saya kira bisa saya bacakan ya, ini untuk P4 ini
P5 ini. Ya, saya kira sudah bisa dihitung, caranya sama. Untuk yang saya tandai warna merah hasilnya ini 160 per 300, 160 per 3125. Kemudian untuk yang tanda merah berikutnya ini hasilnya itu adalah 640 per 3125. Untuk tanda merah yang ini hasilnya itu setelah dihitung 1240 per 3125. Tanda merah yang berikutnya lagi diperoleh hasil akhirnya 1024 per 3125. Kalau ditotalkan semua didapat 3104 per 3125. Nah, soal ini bisa pakai cara yang lain, karena cara kedua. Px lebih dari sama dengan 2 sama dengan 1 dikurang. Karena di sini mau dihitung Px lebih dari sama dengan 2, berarti 2, 3, 4, 5. Berarti masih ada 0 dan 1 sisanya. Berarti 1 dikurangi dalam kurung peluang 0 ditambah peluang 1. Sama dengan 1 dikurang peluang 0. Dituliskan ini. Oke. Peluang 0 dituliskan ini. Kalau disederhanakan dapat 1 per 3125. Peluang 1 yang ini yang saya tandai lagi warna merah. Kalau disederhanakan dapat 20 per 3125. Berarti sama dengan 1 dikurang. Berarti ini 1 ditambah 20 berdua 1 per 3125. 1 dikurangi 21 per 3125 sama dengan 3104 per 3125. Paham? Oke. Bahkan tadi di